ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. هو الرحمن الرحيم. Nyaplek bae rumahnya teh. Iya, kagak ada perek ya pisan. Orang yang mau bersilaturahmi kata Allah, aku akan panjangkan umurnya. Walaupun dia sakit akan panjangkan loh. Ibu-ibu kira-kira itu Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda
ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وعظم وكرم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang kami hormati dan kita muliakan Ketua DKM Mushola Nurul Hikmah Al-Mukarram Bapak Ustaz Rahmat Akbar, Al-Mukarram Bapak Ustaz Endang Sukandar 50. Tolong tunjuk tangan. Alhamdulillah. Doain yang tunjuk tangan, mudah-mudahan segera dipanggil Allah. Sedang berada di Masjidil Haram, di mana posisi Hajar Aswad berada di sebelah kiri. Kita akan mengawali melakukan tawaf. Saya baca, tolong semua ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatat daimah fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Kelar kita tolak putaran pertama, nanti cerita anak suami. Tadi mama di musola Nurul Hikmah lagi latihan tawaf.
nanti pengen mama bisa berangkat ke sana. Papa lagi tolak, ternyata ada jamaah yang tanya, Ustaz, kalau saya kagak hafal doanya bagaimana? Ikutin pembimbing. Ustaz, baca tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Masya Allah. Saya dengar ibu baca tasbih, hati saya adem, tenggorokan saya sejuk. Ustaz, nanya lagi di jamaah, pembimbing jauh, kalau saya kagak baca doa bagaimana? Sah apa enggak? Sah. Doanya sunnah, rukunnya muter. Paling ibu kagak baca doa, diem aja, pulang umroh, pulang haji, dapat gelar haji minkum. Saya melaksanakan umroh, berangkat ke Madinah Al-Munawwarah, melakukan ziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, di makam Nabi kita sama membaca salawat sallallahu alaihi. Mudah-mudahan nanti kita di padang mahsyar orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka karena kita cinta kepada Nabi, kita kangen kepada Nabi, kita rindu kepada Nabi, pada saat ini kita hadir di dalam peringatan Maulid Nabi yang acaranya luar biasa, yang acaranya disusun dengan rapi. Bagaimana tema pada hari ini dengan memperingati Maulid Nabi dan santunan anak yatim. Mari kita tingkatkan iman dan takwa serta berakhlak mulia
dengan peduli kepada anak-anaknya. Ini Allah, segeralah minta ampunan kepada Allah yang apabila dilaksanakan maka balasannya adalah surga yang luasnya laksana bumi dan langit, yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Imam Ali karramallahu wajhah. Kenapa Imam Ali mendapatkan gelar karramallahu wajhah? Semoga Allah memuliakan wajahnya. Karena Imam Ali, beliau pertama dari semenjak kecil tidak pernah melihat berhala. Yang kedua, beliau tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Maka kata Imam Ali karramallahu wajhah, yaitu bersegera di dalam melaksanakan perintah yang wajib. Apa di antaranya? Melaksanakan perintah sholat, puasa, zakat, haji. Inilah seperti apa yang telah dipesan oleh Nabi ketika beliau dalam kondisi sakaratul maut. Apa yang beliau katakan, ummati, 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 as-salat, as-salat, as-salat. Maka Nabi berpesan kepada kita, umatku, jagalah sholatmu. Dalam Al-Quran ada 3 bentuk orang melakukan sholat. Apa yang pertama? Alladzina hum bi sholatihim khashi'un, yaitu mereka orang-orang yang melakukan sholat dengan khusyuk. Bu, bu, sholat kita sudah khusyuk apa belum? Katanya ibu sebelum sholat pernah nggak kehilangan kunci? Dompet. Allahu Akbar. Kunci mana ya? Bagaimana sholat yang khusyuk? Kata Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain, orang khusyuk ketika dia menundukkan diri di hadapan Allah, maka sholatnya pakai perasaan. Bu, bu, beda nggak melakukan sesuatu dengan perasaan atau tanpa perasaan? Sama apa beda? Dulu waktu kita nganten baru, perasaan cinta istri dan suami luar biasa. Pengen minum itu gelas lengkap, ada tutupnya, ada tatakannya. Anak satu tatakan hilang. Anak 2 tutup hilang. Anak 3 itu Pak, ibu-ibu yang tahu paling banyak. Depan suami perang. Dalam kitab tentu ada 3 macam: dorok, haram, sarram.
Kalau bahasa kita yang begini, ada jenis kentut suaranya gede, baunya enak. Yang kedua, suaranya kagak ada, baunya 17 setan. Yang ketiga, suaranya gede, baunya ada, agak yang busuk. Namanya maka sholatnya tahan lama karena sholatnya pakai perasaan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kata Al-Imam Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi, orang yang sholat khusyuk ketika dia menundukkan diri di hadapan Allah, maka pikirannya ingat sholat, hatinya ingat sholat, konsentrasi. Bayangkan bahwa kita mampu melihat Allah. Kalaupun kita tidak mampu melihat Allah, maka Allah pasti akan mampu melihat kita. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Maka kita melaksanakan perintah sholat dengan kita melaksanakan sholat baik yang dilaksanakan 5 waktu ataupun melaksanakan sholat sunnah, ini akan membuka pintu rezeki yang telah disediakan oleh Allah. Wa'mur ahlaka bis-sholat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Keluargamu, anakmu, istrimu untuk melaksanakan sholat, sabar kalau lagi sholat. Lihat bu, bagaimana beliau Nabi sabar lagi sholat. Nabi sholat kaki sampai bengkak-bengkak. Beliau apabila melakukan sholat tahan lama. Pernah ada sahabat yang menyaksikan beliau sedang sholat sendirian. Apa yang dibaca selesai Fatihah, kira 100 ayat, selesai surah Al-Baqarah. Kelar Al-Baqarah, dikira selesai, baca lagi Ali Imran. Ali Imran kelar, dibaca lagi Al-Ma'idah. Baru Allahu Akbar. Ini saya tanya jamaah mushola Nurul Ikhwan Kampung Telaju. Oh ya, Nurul Hikmah. Nurul Hikmah Kampung Telaju. Manakala besok imam tarawih bacanya Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ma'idah, kira-kira jamaahnya penuh apa bubar? Melaksanakan sholat akan dibuka pintu rezeki kita seperti apa yang tadi telah saya sampaikan. Inilah seperti yang diajarkan oleh Nabi kepada istrinya. Manakala Nabi akan keluar rumah, diajarkan istrinya untuk melaksanakan sholat sunnah duha. Selesai sholat sunnah duha, apa doa yang dibaca? Allahumma in kana rizquna bis-samai fa'anzil wa in kana bil ardi fa'akhrij. Apa yang dianjurkan oleh Nabi untuk banyak membaca istighfar. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Berapa banyak dibaca? 100 kali. Apabila sudah baca 100 kali, kemudian kita istirahat. Kalaupun haus, silahkan minum. Apabila panas darah,
Apabila ngantuk, Al-Baqarah. Kelar Al-Baqarah, dikira selesai, baca lagi Ali Imran. Ali Imran kelar, dibaca lagi Al-Maidah. Baru Allahu Akbar. Ini saya tanya jamaah mushola Nurul Ikhwan Kampung Telaju. Oh ya, Nurul Hikmah. Nurul Hikmah Kampung Telaju. Manakala besok imam tarawih bacanya Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, kira-kira jamaahnya penuh apa bubar? Melaksanakan sholat akan dibuka pintu rezeki kita, seperti apa yang tadi telah saya sampaikan. Inilah seperti yang diajarkan oleh Nabi kepada istrinya. Manakala Nabi akan keluar rumah, diajarkan istrinya untuk melaksanakan sholat sunnah duha. Selesai sholat sunnah duha, apa doa yang dibaca? Allahumma in kana rizquna bis-samai fa'anzil wa in kana bil-ardi fa'akhrij. Siapa yang dianjurkan oleh Nabi untuk banyak membaca istighfar? Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Berapa banyak dibaca? 100 kali. Apabila sudah baca 100 kali, kemudian kita istirahat. Kalaupun haus, silahkan minum. Apabila panas darah, apabila ngantuk, luar biasa ini ceramah, minuman sampai 3 macam. Besok manakala suami akan berangkat kerja, anterin seperti apa yang telah tadi dipraktikkan oleh Nabi kepada istrinya. Nabi pun kalau mau keluar rumah dianterin sama istrinya sampai depan pintu. Apabila istrinya mau keluar diantar sama Nabi sampai depan pintu. Romantisnya Nabi kalau istrinya mau naik onta, Nabi duduknya kayak begini, istrinya naik ke atas kakinya Nabi, istrinya naik ke atas onta dulu. Nabi istrinya mau naik onta, Nabi duduk kayak tadi. Kalau ibu ntar di rumah mau praktekin, boleh. Terus papa duduk begini dong, Pak. Kata suami kerajinan. Sekali-kali suami romantis sama ibu, ibu mau naik mobil, pintu dibukain sama suami, tangan belum masuk. Maka ketika Nabi berpesan kepada kita ummati as-shalah, besok manakala suami akan melaksanakan sholat subuh, bangunkan suami seperti membangunkannya istrinya kepada Nabi. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah, banguninnya pakai ciuman. Pernah bangun pakai ciuman? Besok praktekin ya lu ya. Dan suami dan istri yang dilaksanakan mencontoh bagaimana Nabi mengajarkan kepada kita, memberikan banyak faidah. Di
dijelaskan dalam kitab Qurratul Uyun sebagaimana telah diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah, apabila suami memegang tangan istrinya, entar praktekinnya ya, Papa pegang tangan mama, pegang tangan mama, cuma tangannya harus wangi. Jangan habis ngupas kabel pegang terasi, suami suruh pegang tangan ibu. Ketika suami memegang tangan istrinya, maka suami akan mendapatkan satu kebaikan, akan dihapus satu keburukan, akan diangkat satu derajat. Apabila suami memeluk istrinya, maka akan diberikan 10 kebaikan, dihapus 10 keburukan, diangkat 10 derajat. Apabila suami mencium istrinya, maka akan diberikan 20 kebaikan, dihapus 20 keburukan, diangkat 20 derajat. Dan apabila suami dan istri melakukan hubungan suami dan istri, maka akan mendapatkan pahala dunia beserta isinya. Ibu, saya yakin dengan mendengar riwayat ini, ibu akan tambah sayang kepada suami bagi yang punya suami. Allah adalah menjalankan perintah syariat yang telah ditetapkan oleh Allah, apa di antaranya melaksanakan sholat, melaksanakan puasa. Inilah kita yang paling gampang dari seorang istri masuk ke dalam surga dibanding masuk surganya para suami. Kalau kita istri melakukan apa? Idza shallatil mar'atu khamsaha, rajin sholat 5 waktu. Wa shamat syahraha, rajin melaksanakan ibadah puasa. Wa hafizat farjaha, menjaga kemaluan. Wa ata'at zawjaha, taat amal laki. Inilah ciri daripada istri yang soleh, maka akan mendapatkan pahala dunia beserta isinya. Ibu, saya yakin dengan mendengar riwayat ini, ibu akan tambah sayang kepada suami bagi yang punya suami. Allah adalah menjalankan perintah syariat yang telah ditetapkan oleh Allah, apa di antaranya melaksanakan sholat, melaksanakan puasa. Inilah kita yang paling gampang dari seorang istri masuk ke dalam surga dibanding masuk surganya para suami. Kalau kita istri melakukan apa? Idza shallatil mar'atu khamsaha, rajin sholat 5 waktu. Wa shamat syahraha, rajin melaksanakan ibadah puasa. Wa hafizat farjaha, menjaga kemaluan. Wa ata'at zawjaha, taat amal laki. Inilah ciri daripada istri yang solehah, apa di antaranya Allah takhruja illa biiznihi, tidak keluar kecuali atas izin suami. Wa ta'at zawjaha, taat amal lakinya. Laki pengen minta apa, disiapin oleh istrinya. Ya Bu ya, ya Bu ya. Makanya tadi kata Umi Ustazah Hajar lansia, di rumah udah disiapin belum buat suami? Alhamdulillah yang punya suami. Puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan ibadah haji. Bagi siapa? Bagi mereka orang-orang yang mampu. Ibu, saya tanya, ibu di dalam hati udah berniat belum untuk melaksanakan haji? Kata guru kami almarhum al-maghfurlah Abu Yaqi Haji Nurul Anwar bin al-maghfurlah Abu Yaqi Haji Nur Adi,
ketika kita pengen berangkat haji, apa yang kita lakukan? Pertama niat, yang kedua doa, yang ketiga usaha. Ibu yang belum niat dari sekarang udah mulai niat. Saya dengar di belakang sudah mulai baca niat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu. Pertama, hablum minallah, menjalankan perintah syari. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, yaitu mensyukuri atas segala karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ibu sekarang sudah punya suami, bersyukur bahwa itu adalah suami ibu yang paling ganteng. Kalau bicara ganteng di dunia ini, seandainya ganteng itu dinominalkan 100%, 50% untuk Nabi Muhammad, 25% untuk Nabi Yusuf, 25% buat semua laki-laki dari mulai Nabi Adam sampai kepada umat Muhammad, termasuk suami. Sekarang saya tanya, suami ibu ganteng nggak? Kata siapa? Bersyukur atas apa karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana suami kita, bagaimana istri kita, bagaimana anak kita, bagaimana harta kita. Maka dengan kita bersyukur, baik hati kita diiringi juga bersyukur dengan lisan kita. Saya tanya, ibu kalau suami ngasih duit, alhamdulillah apa aja? Alhamdulillah. Banyak apa dikit? Kalau banyak, alhamdulillah. Kalau dikit, kita senantiasa lisan ini bersyukur. Jangan seperti kejadian ada istri di kampung saya. Lakinya pengen banget dengerin bininya ngucapin alhamdulillah. Kebetulan maaf, lakinya tukang ojek. Laki pulang kerja bawa 20.000, kata suami, mama, mana alhamdulillahnya? Kata istrinya, 20.000 alhamdulillah buat apa? Besok berangkat lagi, lakinya pulang bawa 40.000, kata lakinya, mama, mana alhamdulillahnya? Kata bininya, 40.000 alhamdulillah buat apa? Akhirnya lakinya besok berangkat jam 7, pulang jam 10 pagi, bawa 15 juta. Itu laki bawa duit banyak, kata istri, apa mau minum apa? Kata suami, kalau pengen teh, mama tahin. Kalau kopi, mama kopiin. Kalau ya. Kalau cakep aja papa. Tapi kalau tadi mama heran, papa pulang jalan kaki, motor papa mana? Yang ketiga, kata Al-Imam Al-Ghazali, adalah menerima segala ketetapan takdir.
yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Inilah pengertian daripada hablum minallah. Yang kedua adalah hablum minan nas, yaitu kita saling menjaga hubungan dengan sesama manusia. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali bagaimana hablum minan sakit dan maut. Meninggal dunia antar jenazah. Tidak punya uang, berikan pinjaman sesuai dengan kemampuan. Tidak punya pakaian, berikan pakaian sesuai dengan kemampuan. Kalau mendapatkan kebahagiaan, ucapin selamat. Kalau mendapatkan musibah, turut berbela-sungkawa. Tidak membuat makanan yang lezat kecuali memberikan sedikit sebagian kepadanya. Ya Bu ya. Jadi kalau masak ada tetangga bagi sedikit sebagian kepadanya. Jangan sampai terjadi seperti pada zaman dahulu. Ada sebuah kisah pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Ada orang kaya sama orang miskin. Mohon maaf lahir batin, pinjam piringnya boleh? Maaf ya. Diceritakan ada orang miskin saat dia mau makan, dia kagak punya lauk, cuman punya nasi. Akhirnya piring sama nasi dia bawa, dia nyender di dapur orang kaya, nyender gitu. Dia tunggu ini orang kaya masak. Saat sudah mulai tercium bau wangi masakan orang kaya, dia comot nasinya. Sebelum masuk ke dalam mulut, dia cium wangi masakan orang kaya. Baru dimakan nasinya. Makanya ibu gampang kalau besok suami pengen makan kagak ada lagi makan sate. Ayo papa, kita ke depan tukang sate. Ternyata saat ini orang miskin lahap makan, diketahui sama orang kaya protes. Dia kagak mau, kagak rela dengan sebab masak dari dapurnya yang menikmati dia. Akhirnya dibawa persoalan ini ke meja hijau. Apa tuntutannya? Minta 100 dinar. Kata Khalifah, hai, apakah kamu punya uang untuk membalas tuntutannya? Kata orang miskin itu, jangankan saya untuk membayar denda, buat makan aja saya susah. Lalu kata Khalifah, ya sudah, aku kasih uang 100 dinar untuk membayar tuntutan orang kaya tersebut. Maka diambil uang oleh Khalifah, lalu uangnya diberikan kepada orang kaya. Bagaimana cara memberikannya? Bukan dikasih semua satu karung, tapi diambil koinnya satu-satu. Sampai 100. Saat mau diambil sama orang kaya, ditarik sama Khalifah. Orang kaya ini nanya, kenapa ditarik lagi? Kata Khalifah, tahukah kamu, ketika dia memakan makanannya,
dia mencium wangi masakanmu, dia tidak mengambil laukmu, dia hanya mencium bau wangi masakanmu. Begitulah engkau ketika mendapatkan uang ini, kau tidak berhak mendapatkan uangnya, kau hanya mendengar bunyi jatuhan. Adil bu? Adil? Alhamdulillah. Bahaya banget. Kalau tetangga kita main ke rumah kita, siapin air. Duduk tetangga depan rumah kita, minum, itu tamu. Maka ketika tetangga minum, tamu minum dari apa yang kita siapin, maka 70 malaikat memintakan ampun buat yang punya rumah. Itu tamu minum seteguk air, 70 malaikat mintain ampun. Coba kalau tamu minumnya 1 galon. Yang kedua, membantu kepada fakir miskin. Yang terakhir adalah dengan memberikan santunan kepada anak yatim. Adik-adik kita, mereka diperhatikan oleh kita, mereka senang, mereka bahagia karena dimuliakan oleh kita. Inilah esensi dari kita cinta kepada Nabi. Laksanakan ajarannya, menjaga hablum minallah, menjaga hablum minan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat pantun. Jalan-jalan ke Jakarta, para bontak kena sambat. Maksud hati ingin terus berkata-kata, apa daya jamaah sudah lapar. Buah manggis, buah rambutan, buah salak, buah durian, itulah nama buah durian. Kuntilanak naik sepeda nabrak tiang listrik. Kuntilanak bego. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa bil kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma subhanahu ziyarati baitikal haram wa qabri nabiyyika wa sallam wa ilal masjidil aqsa ma razaqtana wa awsatana wa ballaghtana ilayha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil